ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hak muslim atas muslim yang lain. Kita sudah sampai pada hak yang kelima, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza marido fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah ia. Dan kemarin kita sudah memperkenalkan peta konsep. Ini peta konsepnya saya hadirkan. Islam memuliakan orang sakit, sudah kita bahas. Keutamaan menjenguk orang sakit, sudah. Manfaat menjenguk orang sakit juga sudah. Maka di episode kali ini kita akan melanjutkan 3 poin yang tersisa. Bagaimana hukum menjenguk orang sakit? Bagaimana adab ketika menjenguk orang sakit? Dan apa hal-hal yang perlu dihindari saat kita menjenguk orang sakit? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita sehingga apa yang kita sajikan di episode kali ini menambah ilmu kita, memperkuat iman kita, dan memperkaya amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pada bagian yang keempat. Bagaimana hukum menjenguk orang sakit? Sahabat sekalian, dalam khazanah literatur keislaman, terutama kitab-kitab syarah hadis, di sana kita menemukan data bahwa para ulama dari 4 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ternyata semuanya bersepakat bahwa menjenguk orang sakit itu amalan yang disyariatkan, masyru' dan sangat dianjurkan. Hampir tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tentu data ini menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit bukan sekadar tradisi sosial atau budaya ketimuran, tidak. Melainkan bagian utuh dari syariat Islam yang memiliki landasan yang sangat kuat. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa para ulama begitu sepakat? Ya, jawabannya sederhana. Mereka melihat bagaimana Rasulullah memberikan teladan. Beliau sendiri datang menjenguk sahabat yang sakit. Beliau juga memerintahkan melalui sabda-sabdanya. Beliau juga menganjurkan, memotivasi, memobilisasi para sahabat untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Nah, ini merupakan landasan kuat yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk bersepakat bahwa amalan ini sangat kuat anjurannya, gitu. Nah, sahabat sekalian, karena itu ini saya kutipkan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata begini, amma iyadatul marid
fasunnatun bil ijma' wa sawa'un fihi may ya'rifuh wa man la ya'rifuh wal qarib wal ajnabi. Imam Nawawi berkata, menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Itu ijma' para ulama. Baik terhadap orang yang dikenal atau tidak dikenal. Baik itu kerabat dekat atau jauh. Nah, jadi tidak ada bedanya bagi Imam Nawawi. Mau keluarga dekat, mau keluarga jauh, kamu kenal atau enggak kenal. Tetapi kalau kamu tahu saudaramu sakit, seiman, ya jenguklah. Nah, ini semakin memperkuat keyakinan kita sahabat, betapa para ulama menjunjung tinggi amalan yang satu ini. Coba toh, perhatikan bagaimana keluasan ajaran Islam. Bukan hanya keluarga, bukan hanya sahabat dekat, bahkan seorang muslim yang mungkin belum kenal, ya, meskipun kita belum kenal, tetapi tetap memiliki hak untuk dijenguk ketika sakit. Nah, inilah yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya itu ya ini, sahabat. Jadi persaudaraan tidak dibangun di atas kepentingan, tidak dibangun di atas hubungan bisnis, tidak dibangun di atas kesamaan organisasi semata, tidak. Tetapi dibangun di atas pondasi keimanan. Nah, ini luar biasa ini. Nah, di sini ada satu hal yang sangat menarik dan menggelitik, sahabat. Kalau ini sahabat saya ajak untuk membuka ya kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Nanti di situ kita menemukan Imam Al-Bukhari itu membuat satu judul yang menarik. Ini judulnya. Bab wujubi iyadatil marid. Bab wajib menjenguk orang sakit. Nah, ini menarik. Kan tentu sahabat bertanya ini, langsung akan bertanya-tanya. Loh, tadi katanya para ulama sepakat, itu sunnah, dianjurkan. Lah ini kok Imam Al-Bukhari malah menulis bab wajib menjenguk orang sakit, gimana? Nah, ini loh yang menarik di titik ini. Nah, ayo kita simak ya penjelasan para ulama gimana. Jadi, saat para ulama itu ada perbedaan, ini yang menarik. Tidak dibesar-besarkan perbedaan itu, tetapi dicari titik temu. Ini pelajaran berharga daripada ulama tempo dulu begitu. Tidak sibuk malah menggoreng ke sana kemari agar perbedaan itu semakin tajam, tidak. Tapi dipahami dengan tenang, lalu dicari titik temunya di mana ya, itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Para ulama madhab 4 tadi kan mengatakan sunnah, ya kan? Tapi Imam Al-Bukhari ini menyebut gimana? Wajib dalam judul bukunya itu, ya. Dalam judul bab itu tadi loh, bab wujub iyadatil marid. Sekarang bagi para ulama mensikapi pendapat Imam Bukhari gimana? Kita lihat. Imam As-Sindi ketika mengomentari pendapat Al-Bukhari, beliau mengatakan, istilah yang dipakai oleh beliau itu karena mengikuti redaksi hadis. Ya memang dalam hadis kan hak muslim atas muslim kan begitu. Kemudian Nabi menyuruh, memerintah. Artinya kalau redaksi itu dipakai berarti menunjukkan indikasi wajib gitu loh. Namun bagi Imam As-Sindi, namun maksudnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah itu. Dengan kata lain, meskipun secara hukum asal para ulama menghukuminya sebagai sunnah, tetapi jangan sampai kata sunnah membuat kita menganggap, oh ini amalan ringan deh, gak begitu penting. Nah itu jangan. Karena itu Imam As-Sindi mengatakan,
maksudnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah gitu. Jadi cara mensikapinya itu loh elegan. Ada sunnah yang kalau ditinggalkan tidak berdosa, iya. Tetapi menunjukkan ada sesuatu yang hilang, keutamaan hilang. Ada kualitas keimanan yang menurun, ada kepedulian kita yang hilang. Ketika kita tidak menjenguk orang sakit. Nah, jadi ringkasnya kalau menurut Imam As-Sindi, sikap Al-Bukhari yang mewajibkan hukum menjenguk orang sakit itu semata-mata karena mengikuti redaksi hadis. Tetapi pada esensinya ini adalah hukum sunnah yang sangat ditekankan. Nah, yuk kita lihat imam yang lain. Sebutlah Imam Ibnu Battal. Begitu juga beliau. Beliau mengatakan dalam menanggapi pendapatnya Imam Al-Bukhari itu mengatakan begini. Kemungkinan maksudnya adalah fardu kifayah. Nah gitu. Jadi fardunya itu bukan fardu wajib ain begitu, bukan, fardu kifayah. Nah itu. Namun bisa pula maksudnya adalah anjuran yang sangat kuat untuk mempererat persaudaraan dan kasih sayang. Loh, itu bahasanya Ibnu Battal. Oh mungkin maksudnya Imam Bukhari fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian yang melakukan, yang lain sudah enggak dosa. Atau mungkin maksudnya adalah betapa mempererat persaudaraan dan kasih sayang itu sangat dianjurkan. Kalau kita mau mempelajari sikap para ulama seperti ini kan enak ya. Meskipun ada perbedaan pendapat tapi elegan dan tetap sejuk gitu loh sahabat. Jadi coba tuh perhatikan cara para ulama memandang persoalan ini. Yang mereka perdebatkan bukan perlu atau enggak menjenguk orang sakit. Enggak. Mereka semua sepakat bahwa amalan ini sangat penting. Yang mereka bahas hanyalah seberapa kuat penekanannya dalam syariat. Nah gitu. Makanya muncul istilah wajib, wajib kifayah, atau sunnah muakkadah tadi itu. Lalu nanti dalam penjelasannya Ibnu Battal mengaitkan pembahasan ini dengan sabda Rasulullah SAW yang mengilustrasikan orang mukmin satu dengan yang lain itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur kan. Nah, ini bukan sekadar perumpamaan yang indah, ini adalah ukuran standar keimanan sahabat. Logikanya begini, kalau jari kita terluka, apakah mata akan berkata, itu urusanmu, bukan urusanku? Kan ya tidak toh. Mata akan melihat di mana lukanya, tangan akan mengobatinya, kaki akan membawa mencari obat. Bahkan otak pun tidak bisa berhenti memikirkan sampai sakit itu hilang. Lah mestinya hubungan kita sesama muslim ketika melihat saudara kita sakit itu ilustrasinya adalah seperti satu tubuh yang utuh tadi itu. Oh kakiku sakit, oh tanganku sakit, semua ikut memberikan kontribusi. Nah gitu. Sahabat sekalian, ayo kita kembangkan. Kapan hukumnya menjenguk orang sakit itu bisa wajib? Penjelasan yang sangat indah, ayo kita kupas lagi. Ini ada uraian menarik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah berkata begini. Wa qalal jumhur hiya fil asli nadbun. Wa qad tasilu ilal wujubi fi haqqi ba'dhin duna ba'dhin. Mayoritas pendapat bahwa hukum asal menjenguk itu sunnah. Namun dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi wajib bagi sebagian, bukan sebagian yang lain. Ini menarik. Nah ini menarik sahabat. Jadi begini maksudnya. Fikih Islam itu hidup, tidak kaku, elastis. Ia memperhatikan kondisi. Fikih Islam itu memperhatikan hubungan,
memperhatikan maslahat. Maka apabila yang sakit itu tetangga, beda kalau yang sakit itu orang tua. Nah, nyambung ya sahabat ya. Kalau yang sakit itu bapak, ibu, suami, istri, anak, atau saudara kandung. Kira-kira gimana tuh? Apakah akan disamakan dengan tetangga yang sakit? Kan ya tidak toh. Nah, disinilah elastis. Hukum Islam itu elastisnya di sini. Nah, jadi bukan serta-merta kemudian sunnah. Nah, kalau yang sakit bapakmu sendiri gimana? Nah, bayangkan seorang ibu terbaring sakit, ibu kandung kita. Sementara anak-anaknya berkata, nantilah kalau sempat, wong itu juga sunnah. Apa iya? Na'udzubillah akan berkata begitu. Atau seorang ayah kandung kita sakit di rumah sakit ini. Tetapi anak-anaknya lebih sibuk dengan pekerjaan. Apa ini yang diajarkan oleh Islam? Tentu tidak. Nah, disinilah hukum itu elastis. Semakin besar hak seseorang atas diri kita, semakin besar pula tanggung jawab kita kepadanya. Maka jangan disamakan. Meskipun hukum asal tadi itu sunnah menjenguk orang sakit, tapi itu akan bisa menjadi wajib. Tergantung siapa dulu yang sakit. Nah, oke. Sahabat, kita kembangkan. Gimana kalau non-muslim yang sakit? Kan kita ini hidup di negara yang masyarakatnya majemuk ya. Tentu pertanyaan ini akan muncul. Gimana kalau tetangga saya itu non-muslim? Lalu ia sakit. Gimana hukumnya? Ya, jawaban ringkasnya boleh menjenguk. Sebatas boleh menjenguk. Bahkan disyariatkan dalam waktu tertentu. Apabila, ini perlu dicatat, terdapat maslahat syar'i. Nah, jadi tidak kemudian kita acuh, dia non muslim, sudahlah nggak usah. Nggak begitu. Karena tetangga itu juga punya hak. Nah itu. Jadi membangun hubungan yang baik itu tetap. Dan membuka jalan dakwah menuju Islam itu juga harus tetap dijaga. Karena itu Imam Hanafiyah, ya, imam-imam dalam madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, kemudian salah satu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ini juga pilihan Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, dan imam yang lain, tetap mengatakan boleh, bahkan suatu saat kalau ada maslahat syar'i, justru dianjurkan untuk menjenguk. Dalilnya mana? Ini. Kita lihat ya, ada dalam riwayat itu diceritakan, ada seorang Yahudi yang biasa melayani Nabi, jatuh sakit. Maka Nabi datang menjenguknya. Perhatikan baik-baik ini. Pemuda yang biasanya melayani Nabi itu orang Yahudi sakit. Nabi datang tuh menjenguk. Ketika datang, ia duduk di samping kepalanya. Coba perhatikan baik-baik apa yang diucapkan Nabi. Rasul bersabda kepada pemuda Yahudi itu, Aslim. Pemuda, masuk Islamlah kamu. Dikisahkan pemuda Yahudi itu kemudian melihat bapaknya yang ada di sampingnya. Saya ini ditunggu sama bapak saya. Ini Nabi menyuruh saya masuk Islam. Gimana ini? Dia tengok tuh Nabi. Dia tengok tuh bapaknya. Lah kok tiba-tiba bapaknya bilang kepada pemuda itu, Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sudah nak, kamu taat saja sama Muhammad Abul Qasim. Panggilan Nabi Muhammad kan Abul Qasim. Kamu ikuti dia. Fa'aslama. Lalu ia pun Islam. Lalu Nabi keluar meninggalkan pemuda itu seraya mengucapkan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ini contoh yang sangat luar biasa, sahabat. Rasulullah tidak datang sekadar berbasa basi.
Beliau datang membawa cinta, membawa kasih, membawa sayang. Tetapi kasih sayang itu diarahkan kepada keselamatan akhirat. Inilah dakwah lembut menyentuh tanpa paksaan itu. Karena inilah kemudian tadi itu dihukumi boleh, bahkan kalau ada maslahat, mungkin ada peluang, ada potensi untuk arah ke sana, dianjurkan malahan. Nah, ya kita ingatlah ketika paman Nabi Abu Thalib ya diambang ajalnya itu ya, sakit sudah ya mendekati ajal begitu. Abu Thalib dikerumuni itu oleh petinggi-petinggi Quraisy itu. Nabi datang menjenguk, walaupun Nabi tahu Abu Thalib itu nggak mau menerima, tapi kan membela luar biasa. Kata Rasul gimana? Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimah asyhadu laka biha indallah. Paman, ucapkan ya la ilaha illallah. Aku akan bersaksi membelamu di hadapan Allah nanti. Ya, namun kita tahu kan dalam sejarah kemudian membuktikan bahwa Abu Thalib tetap memilih agama nenek moyang. Tapi kan tetap dijenguk itu. Nah gitu. Nah, jadi ini jawaban yang saya pikir tegas ya. Nah, coba kita lihat yang lain. Ibnu Taimiyah itu juga pernah memberikan penegasan begini. Beliau berpendapat bahwa kalau sudah meninggal dunia, ya nggak perlu diikuti jenazahnya, nggak perlu. Tapi ketika masih sakit, beliau berpendapat tidak apa-apa. Wa amma iyadatuhu fala ba'sa biha. Fa innahu qad yakunu fi dzalika maslahah li ta'lifihi 'alal Islam. Jadi kalau masih sakit bolehlah dijenguk karena mungkin ada potensi untuk memberikan maslahat, ketertarikan, dakwah, ajakan kepada Islam. Itu Ibnu Taimiyah berpendapat begitu. Nah, jadi kalau begitu sudah jelas ya sahabat, Islam membedakan antara hubungan sosial dengan ritual keagamaan. Kita diperintahkan berbuat baik kepada siapapun, kita diperintah untuk berlaku adil, kita harus tetap menjunjung tinggi akhlak mulia, tapi dalam urusan akidah dan ibadah, Islam tetap memiliki batas-batas yang jelas. Inilah keseimbangan syariat Islam itu. Baik sahabat, kita anggap cukup ya yang poin 4. Kita masuk ke poin yang kelima. Bagaimana adab kita menjenguk orang sakit sahabat? Menjenguk orang sakit tentu ada adabnya. Dan ini harus diketahui. Mengapa adab itu penting? Karena tidak semua orang yang datang menjenguk benar-benar bisa menghadirkan kenyamanan bagi orang yang sakit. Ada yang datang membawa ketenangan, tapi ada pula yang datang justru menambah beban pikiran juga ada loh. Ada yang datang meninggalkan keoptimisan, tapi sebaliknya justru ada yang menambah rasa ketakutan. Karena itu penting untuk mengetahui bagaimana adab saat menjenguk orang sakit. Ini penting. Baik, kita bahas. Yang pertama tentu harus membersihkan niat dulu. Niatnya harus ikhlas. Semua memang harus dimulai dari niat sahabat ya. Jadi jangan sampai menjenguk orang sakit itu malah salah niat. Itu jangan sampai. Nah, apalagi dalam hidup berpolitik itu kan biasanya malah orang-orang sakit seperti malah dijadikan ajang pencitraan. Nah ini kan juga datang ke sana sebentar, foto-foto jepret kemudian diupload ke sana kemari. Itu kan nggak boleh itu. Jadi hati-hati. Jadi ini yang pertama, pokoknya niatnya harus tulus. Tulus betul-betul ingin menjalankan perintah agama dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, segeralah menjenguk. Segera menjenguk. Ya. Kalau kita mendengar ada teman saudara sakit, segera jenguk, jangan sampai terlambat.
jangan juga menunda-nunda. Seringkali kita itu berkata, nanti kalau sudah agak longgar, nanti akhir pekan, nanti kalau sudah sembuh, sudah di rumah saja. Padahal belum tentu kesempatan itu masih ada. Loh, hadis yang kita hadirkan ini loh. Man 'ada maridon lam yakhdur ajalu. Ini tegas, jangan sampai keburu meninggal. Mumpung masih sakit jenguk. Nah, karena begini sahabat. Jangan-jangan hari ini masih bisa berbicara. Ternyata besok sudah dirawat secara intensif. Hari ini masih di kamar biasa. Ternyata besok sudah masuk di ruang ICU. Hari ini masih sadar. Ternyata besok sudah tidak sadar. Nah, ini penting. Maka jangan suka menunda. Apalagi ini kesempatan untuk memetik buah dari surga kan. Yang seperti uraian kita pada episode sebelumnya itu. Jadi segeralah untuk menjenguk orang sakit. Senyampang masih ada kesempatan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan. Nah, karena ini malah inti dari kunjungan kita itu ya ini. Bukan sekedar hadir. Justru kita hadir itu untuk mendoakan. Nah, kalau masalah doa banyak nih Rasul mengajarkan doa-doa yang bisa dibaca ketika menjenguk orang sakit. Di antaranya ini. Doanya la ba'sa tohur insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu bisa menjadi penghapus dosa-dosamu insyaallah. Perhatikan tuh doanya ini. Beliau nggak mengajarkan, waduh, kok parah banget ya? Nggak gitu. Bisa sembuh nggak ini? Kelihatannya berat deh. Wah, itu nggak, bukan seperti itu. Ini loh, tohur insyaallah. Sabar, ini akan membersihkan dosa-dosamu. Dan insyaallah lah, semuanya akan berakhir dengan sehat. Loh, begitu mestinya. Dah. Doa yang pendek ini, la ba'sa tohur insyaallah, membangkitkan harapan. Kalimat yang menenangkan. Kalimat yang menghubungkan musibah dengan pahala. Baik, doa yang lain. Rasul juga mengajarkan, adhibil ba'sa rabban nas isfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah sakit, wahai Rabb, sembuhkan, engkau yang zat penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Doa yang luar biasa, ya. Jadi dokter yang berusaha, obat yang bekerja, rumah sakit yang melayani, sedangkan kita yang memberikan motivasi. Kan indah tuh. Terus di dalam hadis yang lain tuh diceritakan begini, sahabat. Nabi itu kalau menjenguk orang sakit, sahabat yang sakit itu ya, itu diceritakan beliau itu idza adal maridho jalasa inda ra'si. Rasul kalau menjenguk orang sakit itu duduk di samping kepalanya. Tsumma qala sab'a mirar, kemudian mengucapkan 7 kali doa ini. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Itu dibaca beliau 7 kali. As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah, zat yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Rabb pemilik arsy yang agung. Ayyashfiyak. Semoga ia menyembuhkanmu. Itu 7 kali dibaca di samping kepalanya. Nah, ini luar biasa ini. Nabi datang dengan membawa kasih sayang, kelembutan. Tidak berdiri jauh, malah di luar. Ini jenguk orang sakit malah ngobrol di luar. Jangan. Dekati. Duduk di dekat kepalanya. Dekat secara fisik
dekat secara emosional, dekat secara spiritual gitu loh. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi. Nah itu. Nah, doa-doa ini mau dibaca yang mana ya sesuai situasi dan kondisi lah. Silahkan. Mau dibaca, dirapel semuanya juga silahkan, gak masalah. Itu doanya ya sahabat, jangan sampai dilupakan karena itu yang paling inti dalam amalan ini. Yang keempat, ya berikan bantuan. Baik itu materi maupun imateri. Ya menjenguk bukan hanya membawa doa sahabat ya. Kalau mampu ya bawalah bingkisan, buah tangan atau makanan apalah. Biaya pengobatan sedikit semampunya ya. Atau ya mungkin kita menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya di rumah selama di rumah sakit, saya menjaga, melihat anak-anaknya, mengingatkan atau apalah terserah. Jadi bukan hanya sekedar sudah sembuh belum? Nah, bertanya apa yang bisa dibantu? Nggak usah begitu. Apa yang bisa dibantukan, bantukan. Ya, sedikit banyak tunjukkan bahwa kita memang empati dan kita mendukung serta memberikan semangat agar segera keluar dari masa kesulitan. Ini juga yang tidak kalah pentingnya, menutupi aib si sakit. Ini adab yang seringkali dilupakan sahabat. Ketika menjenguk, jangan menjadi wartawan. Ini loh, jangan menjadi wartawan. Jangan menjadi penyiar berita. Apalagi penyebar rahasia. Kadang orang itu, ini ada orang sakit. Dia datang, sok menjadi wartawan, tanya macam-macam. Didokumentasikan, dipoto, setelah itu share di grup. Jangan seperti itu. Datanglah sebagai sahabat yang empati, yang ikut bela sungkawa. Jangan datang layaknya wartawan, penyiar berita atau penyebar rahasia. Hati-hati ini. Ada hal-hal yang terkadang karena sakit suasananya tidak baik. Jangan disebarkan. Apalagi hubungannya dengan aib. Jangan. Tutup rapat-rapat. Kelemahan kita di situ. Nah, kemudian ini saya pikir yang terakhir untuk melengkapinya. Apa hal-hal yang harus dihindari saat menjenguk orang sakit? Ya sederhananya begini. Menjenguk orang sakit itu kan dianjurkan sahabat. Pahalanya juga besar, keutamanya luar biasa. Namun jangan sampai niat baik kita justru berubah menjadi beban bagi orang yang sedang kita jenguk. Gitu loh. Karena itu mungkin ada beberapa hal ya singkat-singkat saja yang harus dihindari. Satu, jangan berlama-lama. Karena orang sakit itu terkadang kelihatannya tersenyum. Tapi setelah itu dia kelelahan. Jadi berikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Ya semuanya situasional ya. Tapi secara umum jangan berlama-lama karena dia tuh sakit. Butuh istirahat gitu loh. Gunakan waktu yang singkat tapi padat. Yang kedua, hindari ucapan yang membuat hati semakin berat. Semakin gelisah. Wah penyakit ini kayaknya tetangga saya kemarin juga sama tapi nggak sembuh malah meninggal. Nah itu jangan. Hindari ucapan yang semakin menambah beban berat pasien. Yang ketiga, jangan banyak bertanya tentang hal-hal yang membuat lelah. Diinterogasi. Kapan? Kenapa? Bagaimana? Jangan. Berikan kesempatan untuk istirahat. Ya kalau diajak ngobrol yang ringan, yang membahagiakan gitu ya. Kemudian barangkali yang lain juga datang tuh jangan berwajah muram. Ini orang sudah sedih, kita datang membawa wajah sedih. Itu jangan. Ya. Datanglah dengan senyuman, ya, dengan energi positif, senyum tulus, sapaan hangat, doa yang penuh harapan, gitu. Jangan datang menjenguk orang sakit membawa wajah sedih lagi, tambah sedih itu yang sakit. Kemudian jangan mengganggu privasi dan kenyamanan ya. Artinya tidak semua orang sakit layak menjadi bahan cerita gitu loh. Tidak semua ruang perawatan pantas dipoto lalu di-share, itu jangan. Ada hal-hal yang bersifat privasi yang harus dijaga. Nah itu. Jadi
Sahabat sekalian, inilah 6 hal yang kita janjikan pada episode sebelumnya ya, terkait hak muslim atas muslim yang lain, dan kita sudah selesaikan hak yang kelima ini. Sahabat, di zaman sekarang adab ini semakin penting. Jangan sampai kita datang membawa telepon genggam yang sibuk merekam sementara hati lupa mendoakan. Jangan sampai kita lebih sibuk membuat konten daripada memberikan penguatan. Jangan sampai kita hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional. Ingat, tujuan menjenguk orang sakit bukan menunjukkan kita pernah datang. Bukan. Tujuannya adalah meringankan beban, menghibur hati yang sakit, menguatkan iman, menghadirkan rahmat Allah di ruangan itu. Nah, ini hal-hal yang terkadang terlupakan. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita menuju orang yang sakit sebagai langkah yang membawa rahmat, bukan mudarat, membawa ketenangan, bukan kegelisahan, menjadi sebab turunnya keberkahan bagi yang menjenguk maupun kita yang menjenguk. Sahabat, selesai sudah pembahasan hak yang kelima, yaitu menjenguk saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak kekurangan di sana sini, mohon untuk dimaafkan dan kita akan perbaiki di episode berikutnya. Terima kasih sahabat, saling doa mendoakan dan jangan lupa support dan dukungannya kepada kita agar ini channel tetap berkembang ke depannya. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.